Seorang kakek bermeditasi di bawah air terjun yang membekukan selama 100 tahun. Akhirnya, ia mendapatkan kesempatan untuk menjadi dewa. Namun, di saat-saat terakhir, para dewa menghalangi jalannya. Para dewa berkata bahwa aura pembunuhnya terlalu kuat dan ia perlu dibentuk ulang. Mendengar hal itu, kakek tersebut menertawakan mereka karena telah mengganggu orang yang salah. Satu-satunya keinginan kakek tersebut di masa mudanya adalah untuk bertahan hidup di masa perang yang bergejolak ini. Namun, perlahan-lahan ia menyadari bahwa ia mungkin adalah orang yang terpilih. Saat bertemu dengan lawan yang kuat, ia selalu bisa lolos dari bahaya, dan mempelajari inti dari seni bela diri dari mereka. Saat bertemu dengan ahli strategi yang licik, ia juga bisa secara kebetulan menghindari kematian, dan mempelajari taktik perang dari mereka. Lama-kelamaan, di hari ulang tahunnya yang ke-100, tidak ada lagi orang di dunia ini yang bisa mengalahkannya. Namun, karena itu, kakek tersebut merasa hampa. Tidak ada lagi prestasi yang ingin ia capai di dunia ini. Hanya menjadi dewa yang bisa memuaskanku. Maka, kakek tersebut mencari tempat untuk bermeditasi secara gratis, dan berlatih teknik kultivasi siang dan malam. Kerja kerasnya membuahkan hasil dan ia berhasil. Jiwanya meninggalkan tubuhnya, dan melesat ke langit. Berhenti. Saat itu, para dewa menatapnya dengan marah. Kakek tersebut mengira mereka datang untuk menyambutnya, dan melambaikan tangannya, mengatakan tidak perlu repot-repot. Siapa sangka, detik berikutnya, para dewa mendaftar semua dosa-dosanya saat menjadi manusia. Mereka berkata bahwa ia mulai berbuat dosa sejak usia 12 tahun. Dan seharusnya masuk neraka. Kakek tersebut marah dan menyuruh mereka pergi. Melihat ia keras kepala, para dewa meniupnya. Seketika, ia tersapu angin kembali ke bumi. Namun, kakek tersebut tidak menyerah, dan segera terbang kembali ke atas. Para dewa belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu, dan mengendalikan meteor untuk menghantamnya. Kakek tersebut terlihat seperti semut di depan meteor, dan langsung dibawa kembali ke bumi. Namun, meteor itu tiba-tiba berhenti di udara, dan kemudian meledak dengan dahsyat. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Para dewa merasa putus asa. Di saat kritis, seorang bayi berkepala besar muncul. Ia meludahkan dahak berusia 800 tahun, yang langsung membungkus kakek tersebut hingga ia sulit bernapas. Sebelum ia bisa bergerak, napas berusia 2,5 tahun bayi tersebut membawanya bereinkarnasi. Kakek tersebut kehilangan kesadaran karena sesak napas. Saat ia bangun, ia menyadari bahwa ia telah berubah menjadi seperti ini. Ia menggosok wajahnya dengan tidak percaya. Setelah mengutuk para dewa ratusan kali, ia akhirnya menerima kenyataan pahit ini. Namun, di kehidupan sebelumnya, ia adalah ahli bela diri nomor 1. Meskipun tubuhnya telah berubah, ingatan dan pengalamannya masih utuh. Dalam kehidupan ini, ia bisa belajar bela diri lagi dengan lebih cepat. Memikirkan hal itu, pemuda tersebut kembali memiliki harapan. Malam harinya, ia ingin mencari tempat sepi untuk memeriksa tubuhnya. Namun, belum beberapa langkah, ia merasa sulit bernapas. Yang lebih aneh lagi, kakinya entah kapan telah patah. Jeritannya menarik perhatian kepala pelayan. Setelah membalut lukanya, kepala pelayan menyarankan pemuda tersebut untuk tidak nakal. Tuan muda, tubuhmu sekarang lebih rapuh daripada porselen. Pemuda itu hampir menggeretakkan giginya karena marah. Apa maksud para dewa sialan ini? Memenjarakanku di dalam tubuh yang rapuh ini? Tunggu saja kau, aku pasti akan membalas dendam. Orang tua itu telah membunuh banyak orang, tetapi ia bisa naik ke surga. Para dewa, demi menjaga reputasi mereka, mengirimnya kembali ke rahim ibunya. Ia harus membersihkan dosanya sebelum bisa bergabung dengan para dewa. Tapi siapa sangka, reinkarnasinya menjadi manusia porselen yang rapuh. Berjalan terlalu lama, kakinya patah, memberi hadiah pada dirinya sendiri, tangannya cacat. Ini semua disebabkan oleh 9 meridian tubuhnya yang tersumbat. Menjadi orang yang lemah, ia tidak putus asa. Sebaliknya, ia bertekad untuk menyembuhkan penyakit parah ini dalam waktu sesingkat mungkin. Maka ia menjalankan ilmu bela diri terkuat dari kehidupan sebelumnya, berusaha menggunakannya untuk menembus meridian yang tersumbat. Pelayan yang masuk ke kamar tercengang melihat pemandangan ini. Ia melihat semburan darah dari atas kepala pemuda itu. Pelayan itu menutupi kepalanya, tapi darah menyembur dari bahunya. Tuan muda, Anda berubah menjadi air mancur. Ketika pemuda itu tersadar, ia mendapati dirinya terbungkus seperti mumi. Yang lebih menyedihkan, karena tindakannya tadi, tubuhnya menjadi lebih lemah. Jika ia masuk angin, ia mungkin akan langsung mati. Tetapi bahkan ini pun tidak menggoyahkan tekadnya untuk menjadi kuat. Karena ilmu bela diri dari kehidupan sebelumnya tidak cocok untuknya, ia memutuskan untuk mencoba peruntungan di gudang senjata keluarganya. Maka, di bawah suhu 38 derajat, pemuda itu mengenakan 38 lapis baju, pergi ke gudang senjata keluarganya. Tapi siapa sangka, di perpustakaan besar itu, tidak ada satupun buku rahasia yang berguna. Semalaman suntuk, wajahnya berubah warna menjadi seperti hati babi.
Pemuda itu sangat membutuhkan istirahat. Tapi saat itu, ia memperhatikan sesuatu yang tersembunyi di bawah ubin lantai. Pemuda yang lemah itu menggunakan tuas untuk membukanya, dan akhirnya menemukan ilmu bela diri yang bisa menyelamatkan nyawanya. Hahaha, akhirnya aku terselamatkan. Saat ia keluar dari gudang senjata, hari sudah siang bolong. Ia berpikir untuk tidur siang yang nyenyak, lalu memulai latihannya. Siapa sangka, sebuah teriakan keras hampir membuatnya pingsan. Pemuda itu memandang ketakutan ke arah sumber suara. Pria dengan aura mendominasi ini adalah ayahnya. Dasar bocah nakal, siapa yang mengizinkanmu begadang di gudang senjata? Bagaimana jika terjadi sesuatu? Meskipun terdengar seperti teguran, kata-katanya penuh kasih sayang. Pemuda itu tiba-tiba punya ide. Ayah, dengan tubuh seperti ini, aku mungkin tidak akan bertahan 2,5 tahun lagi. Jika ada obat mujarab, mungkin bisa memperpanjang umurku. Mendengar itu, pria tersebut semakin iba. Ia segera menyetujuinya. Maka, pemuda itu bermeditasi setiap hari, dan meminum pil ajaib setelah setiap makan. Usaha kerasnya membuahkan hasil. Setelah sebulan, dari 9 meridian yang tersumbat, akhirnya 1 meridian terbuka. Tubuhnya pun berangsur-angsur menjadi seperti orang normal. Melakukan 200 push-up bukanlah masalah baginya. Tabib yang memeriksanya menyebutnya sebagai keajaiban medis. Pemuda itu akhirnya merasa lega. Latihan selama ini terasa membosankan dan melelahkan. Ia berpikir untuk bersenang-senang di kedai minuman, karena tidak mengenal daerah tersebut. Siapa sangka ia bertemu dengan pedagang yang curang. Pemuda yang tidak curiga itu melihat pedagang tersebut mengenakan penutup mata yang sama dengan ayahnya. Dia pasti bukan orang jahat. Maka, dia mengikuti pria itu ke gang kecil. Nah, jangan takut, biar paman-paman ini yang menjagamu. Ini adalah reinkarnasi yang paling sial. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah penjahat besar yang ditakuti semua orang. Sekarang, dia menjadi seorang tuan muda yang lemah dan tidak berdaya. Hanya karena dia terpaksa membuat kesepakatan dengan para dewa. Para dewa ingin dia menggunakan tubuhnya yang lemah ini untuk membersihkan dosa-dosa kehidupan sebelumnya. Mereka berjanji akan memberinya kesempatan untuk naik ke surga setelah selesai. Tetapi, setelah reinkarnasi, si penjahat tidak hanya mengabaikan ajaran mereka, tetapi juga membuat kekacauan di kota. Namun, dia segera diincar oleh geng ular berbisa setempat, dan dibawa ke sebuah gang. Tujuan geng ular berbisa sederhana, hanya ingin mendapatkan uang dari pemuda berpakaian mewah ini. Namun, pemuda itu sepertinya sengaja memprovokasi mereka, dengan mengatakan, saya belum pernah dirampok seumur hidup saya. Para perampok itu tertawa terbahak-bahak. Nah, akhir-akhir ini banyak orang hilang. Detik berikutnya, ekspresi para perampok berubah. Mereka langsung merampas manisan hao yang direbut pemuda itu dari seorang anak kecil. Tetapi sebelum tinjunya mengenai, pemuda itu lebih dulu mendorong wajahnya ke dinding. Namun, tangannya patah karena gaya balik. Tubuh ini terlalu lemah untuk menahan kekuatannya sendiri. Melihat pemuda itu terluka, para perampok ingin menyerangnya beramai-ramai. Tetapi yang mengejutkan, mereka bahkan belum menyentuh tubuh pemuda itu. Semua orang tiba-tiba pingsan. Ketua geng yang botak menyadari bahwa dia telah memprovokasi orang yang salah. Beruntung, dia telah berkelana di dunia persilatan selama 2 tahun. Saat ini, berlutut dan memohon ampun adalah tindakan paling bijaksana. Bahkan pemuda yang telah hidup 2 kali, memujinya sebagai orang yang pandai beradaptasi. Pemuda itu mengalahkan geng ular berbisa hanyalah masalah kecil. Tetapi berita ini menimbulkan masalah besar di keluarganya. Masalahnya berasal dari tuan muda ketiga yang tidak menyukainya. Di matanya, pemuda itu hanyalah orang sakit yang menghabiskan sumber daya. Bagaimana mungkin dia mengalahkan para berandalan seperti yang dikabarkan? Dia memutuskan untuk menguji kemampuan pemuda itu sendiri. Maka, dia sengaja mendekati pemuda itu, menabraknya, dan memprovokasinya. Tak disangka, pemuda lemah yang dulu dipukulinya membalas dengan tinjunya. Dia benar-benar gila. Tuan muda ketiga memegangi wajahnya dengan tidak percaya. Dan ketika tinju-tinju yang tak terlihat menghujaninya, dia akhirnya menyadari bahwa pemuda di depannya telah berubah. Tapi lalu bagaimana? Serangga yang dulu takut padaku berani menantangku. Dan sepertinya pemuda itu sudah menduga sebelumnya. Pemuda itu mempersilakan tuan muda ketiga untuk kembali memanggil bala bantuan. Karena siapapun yang datang, dia akan menghabisi mereka. Namun, dia tidak tahu bahwa keluarga tuan muda ketiga bukanlah orang baik-baik. Ayahnya sudah lama mengincar posisi kepala keluarga dari ayah pemuda itu. Dia sudah memiliki niat untuk merebutnya. Dan kakaknya adalah seorang ahli pedang dengan teknik pedang harimau. Jika mereka memanfaatkan situasi ini, mungkin seluruh keluarga akan terseret dalam masalah ini. Benar saja, keesokan harinya pelayan buru-buru menemui pemuda itu. Dia berkata, kakakmu, Jian Long, dan tuan muda kedua, Jian Wu, hampir bertarung. Pemuda itu terkejut. Apa, ada hal menarik seperti ini? Seorang tokoh jahat dunia persilatan bereinkarnasi dalam tubuh tuan muda yang selalu dibully. Ini adalah jalan kebangkitan yang paling memuaskan. Saat sepupu yang selalu merundungnya kembali menyerangnya, dia langsung menyerang balik tanpa ampun. Dia membuat sepupunya cacat secara permanen, dan ketika ayah sepupunya datang menuntut keadilan, menuduhnya kejam,
dia justru di depan semua orang, berpura-pura tak berdosa. Siapapun yang melihat akan berpikir, pamannya ini sengaja mencari masalah dengan keponakannya. Namun, sebelum pertemuan tuntutan ini dimulai, keluarga itu sudah sepakat untuk berbohong. Bagaimanapun, pelaku pemukulan pastilah pemuda itu. Meskipun memang benar begitu, di mata ayahnya, pemuda yang lemah dan sakit-sakitan itu tidak mungkin pelakunya. Pemuda lain menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Di saat ketegangan memuncak, pamannya tiba-tiba meminta jeda. Pemuda itu mengumpat dalam hati, orang tua itu merusak pertunjukan yang bagus. Tanpa disangka, tatapannya bertemu dengan pamannya yang sinis. Dia telah lama mengincar posisi kepala keluarga. Sekarang, anak kepala keluarga yang tidak berguna itu telah memukul anaknya. Dengan insiden ini, dia bisa melemahkan posisi kepala keluarga di mata anggota keluarga lainnya. Maka, pamannya kembali membahas masalah pemukulan itu. Kau benar-benar ingin tahu yang sebenarnya? Dengan desakannya yang terus-menerus, pemuda itu sepertinya akan segera mengaku. Semua orang menahan napas menunggu jawabannya. Siapa sangka, dia malah memuntahkan darah di depan semua orang. Tampaknya pemuda itu masih sakit parah. Tak perlu dikatakan lagi, pelaku pemukulan itu pasti bukan dia. Lihat, darahku membentuk pelangi. Kepala keluarga memintanya untuk tidak main-main dan fokus pada penyembuhannya. Setelah pemuda itu menghilang dari pandangan semua orang, barulah dia menyuruh pelayannya pergi dan melepaskan penyamarannya. Beberapa hari ini, dia telah menggunakan pil dan teknik kultivasi untuk memperbaiki beberapa meridian yang tersumbat. Untuk mengejar kekuatannya di kehidupan sebelumnya, dia menyuruh orang untuk mencari pandai besi dan menempa pedang suantai selama 2,5 tahun. Setiap hari dia berlatih di hutan kecil selama 25 jam. Sebulan kemudian, ilmu pedangnya mencapai tingkat master. Tukang kayu keluarganya pun kehilangan pekerjaan. Suatu hari, saat dia berlatih pedang di halaman, tiba-tiba dia merasakan tatapan dingin mengawasinya. Pemuda itu berpura-pura kesulitan mengayunkan pedang besar di tangannya. Lalu dia kembali ke kamarnya dengan tampak kelelahan. Orang misterius di kejauhan mencibir. Hehe, benar-benar tidak berguna. Tanpa disadarinya, dia telah menjadi bidak di tangan pemuda itu. Lihat saja sampai kapan kau bisa bersembunyi. Di sisi lain, orang misterius itu melaporkan kondisi terbaru pemuda itu kepada pamannya. Dia mengatakan bahwa ilmu pedangnya berantakan dan tidak perlu diwaspadai. Setelah mendengar itu, pamannya merasa lega. Tampaknya rencananya akan segera terwujud. Keesokan harinya, pelayan itu dengan panik mencari pemuda itu dan mengatakan ada masalah besar. Posisi ayahmu sebagai kepala keluarga terancam. Benarkah? Tapi apa hubungannya denganku? Sikap dingin pemuda itu membuat pelayan itu terkejut. Dia digulingkan oleh para tetua karenamu. Setelah dia turun tahta, kau tidak akan mendapatkan obatmu lagi. Mendengar obatnya akan dihentikan, pemuda itu langsung tidak senang. Dia segera bergegas untuk menemui para tetua dan berdebat dengan mereka. Dia adalah kepala keluarga, tetapi memiliki anak yang lemah. Karena lemah dan sakit-sakitan, dia harus mengonsumsi suplemen kesehatan yang sangat mahal setiap hari. Lama-kelamaan, keberuntungan keluarga menurun. Para tetua melihat ada yang tidak beres. Segera diadakan rapat. Setelah berunding, mereka memintanya untuk mundur dari posisi kepala keluarga. Pria itu tidak punya banyak alasan dan bersiap untuk mengundurkan diri. Namun, saat itu, pamannya melihatnya mudah diintimidasi, dan mengatakan bahwa pria itu telah menghabiskan semua aset keluarga untuk menyelamatkan orang yang tidak berguna. Korupsi semacam ini harus dihukum. Sebelum dia bisa menghukum kepala keluarga, pintu yang tertutup rapat terbuka. Orang yang datang adalah putranya yang dianggap pecundang. Dia langsung menunjukkan masalah yang membuat semua orang tidak puas dengan kepala keluarga. Di mata kalian, aku mengonsumsi obat spiritual tanpa efek. Tetapi aku bilang, setelah obat spiritual diserap olehku, tidak ada yang terbuang sia-sia. Mendengar ini, pamannya hampir tertawa karena marah. Dia memaksa pemuda itu untuk menunjukkannya kepada semua orang. Melihat bagaimana dia menindas ayahnya sebelumnya, pemuda itu memutuskan untuk memberinya pelajaran. Maka, dia mengusulkan pertandingan tanding dengan putra pamannya. Mendengar ini, pamannya hampir mati karena tertawa. Putranya, Jianwu, adalah petarung terbaik di keluarga. Anak ini pasti kebanyakan mengonsumsi suplemen. Khawatir pemuda itu akan menyesal. Dia langsung setuju. Kepala keluarga merasa tidak tega melihat putranya masuk ke dalam perangkap. Dia memohon kepada adiknya untuk mengampuni nyawa putranya, dan dia bersedia menyerahkan posisi kepala keluarga kepadanya. Tetapi saat itu, pamannya sudah bersemangat. Dia mengatakan seorang pria harus bertanggung jawab atas kata-katanya. Pertandingan ditetapkan besok. Jika putranya kalah, terserah pemuda itu untuk menghukumnya. Karena sudah begini, kepala keluarga hanya bisa berharap lawannya akan bersikap lunak. Malam itu, pamannya memberi perintah kepada Jianwu untuk tidak menunjukkan belas kasihan selama pertandingan. Keesokan harinya, para anggota keluarga memadati arena latihan. Sampai penuh sesak, Jianwu memiliki harga dirinya sendiri, dan mengatakan dia akan membiarkan pemuda itu menyerang lebih dulu. Namun, sebelum wasit selesai meneriakkan mulai, semua anggota keluarga tercengang. Tendangan pemuda itu yang tak terduga, membuat Jianwu malu. Melihat ini,
Pamannya segera memarahi pemuda itu karena curang. Tetapi para tetua berpikir bahwa serangan mendadak juga merupakan sebuah strategi. Pamannya tidak bisa berkata-kata, dia hanya bisa meminta putranya untuk menyelesaikan pertarungan dengan cepat dan mendapatkan kembali harga dirinya. Jian Wu juga telah menyiapkan jurus pamungkas. Begitu dia menghunus pedangnya, niat pedang harimaunya akan mencabik-cabik orang di depannya. Namun tak disangka, pemuda itu malah maju, dan dengan paksa menekan pedang yang terhunus kembali ke sarungnya. Jian Wu menjauh dan mencoba menghunus pedangnya lagi, tetapi pemuda itu seperti permen karet yang tidak bisa dilepas. Akhirnya, dia ditendang hingga terjatuh. Saat itu, wajah para anggota keluarga berubah drastis. Mereka tidak menyangka pemuda yang diremehkan itu memiliki kemampuan seperti itu. Mereka berbondong-bondong mendukung pemuda itu dan memberinya semangat. Saat itu, pemuda itu menjadi sombong dan meminta Jian Wu untuk menghunus pedangnya dan bertarung dengannya. Jian Wu sangat marah sampai giginya copot 4. Dia menyerang pemuda itu dengan ki pedang di sekujur tubuhnya. Namun, pemuda itu meregangkan tubuhnya dan menghindari setiap serangan. Terlalu lambat. Selanjutnya, biarkan aku mengajarimu. Serangan secepat kilat menghantam tubuh Jian Wu. Segera, dia tidak bisa melawan lagi. Ayahmu bilang jika kau kalah, terserah aku untuk menghukummu. Anggota klan mengira pemuda itu gila karena ingin menyerang macan pedang. Siapa sangka detik berikutnya dia membuang pedangnya, dan mengangkat sarung pedang ke arah yang kalah. Seperempat jam kemudian, pemuda itu menggoyangkan lengannya yang pegal. Sementara itu, wajah macan pedang terlihat semakin tampan. Paman kedua akhirnya tidak tahan dan mengakui kekalahannya. Dengan demikian, pemuda itu berhasil mempertahankan posisi kepala keluarga untuk ayahnya. Saking senangnya, malam itu dia minum 16 mangkuk air putih. Lucunya, kedua tangannya mulai gemetar. Ini gawat, Meridian yang baru saja dia buka akan tersumbat lagi. Untuk memancing Raja Naga, pemuda itu mengikat perampok gunung sebagai umpan dan melemparkannya ke air. Setelah bisa bernapas lega, perampok gunung mengutuknya agar mati. Mendengar itu, pemuda itu malah menertawakan mereka karena telah memprovokasi orang yang salah. Meskipun penampilannya biasa saja, pemuda itu adalah seorang jenius bela diri. Setelah belajar selama setengah bulan, dia mengalahkan sepupunya yang telah berlatih selama 2,5 tahun. Melihat putranya dipukuli dengan begitu rupa, paman kedua yang menyimpan dendam memutuskan untuk bertindak jahat. Dalam rapat keluarga, dia mengusulkan agar pemuda itu menaklukkan pasukan naga petir yang sulit diatur. Meskipun secara resmi tunduk pada keluarga mereka, anggota pasukan naga petir menguasai gunung dan bertindak sewenang-wenang. Selama beberapa tahun, orang-orang yang dikirim keluarga, tidak ada yang kembali. Ayah pemuda itu, di bawah tekanan, ingin menolak, tetapi pemuda itu langsung setuju. Berita itu segera sampai ke telinga pasukan naga petir. Sekelompok orang tua Rabu mengirim seekor domba kecil ke kawanan serigala kami. Aku akan menunjukkan padamu apa artinya tulang belulang berserakan. Belum selesai bicara, terdengar suara aneh dari pintu. Puluhan orang bahkan tidak menyadari kedatangan pemuda itu. Tanpa rasa takut, pemuda itu duduk di depan kapten. Dia bahkan dengan santainya meminta orang lain menuangkan minuman untuknya. Kapten berpikir orang ini cukup berani. Tetapi dia tetap berkata, anak buahku tidak akan ikut denganmu. Pemuda itu tersenyum sinis dan berkata, pantas saja kalian adalah sekelompok perampok gunung yang tidak punya latar belakang dan minder. Kata-kata itu membuat kapten sangat marah hingga matanya membelalak. Saat itu, pemuda itu menyadari bahwa dia sudah dikepung. Tapi dia tetap memprovokasi. Bagaimana, kalian mau menyerbu seperti anjing gila? Belum selesai bicara, kapten sudah menggeretakkan 6 gigi gerahamnya. Kehilangan akal sehatnya. Dia ingin menghajar pemuda itu. Bocah tengik, rasakan tinjuku. Siapa sangka, kapten malah terkena tinju dan terlempar keluar jendela. Melihat itu, orang-orang segera mengepung pemuda itu. Pemuda itu tetap tenang, menghadapi situasi seperti itu tanpa panik. Para anggota memegang pedang tajam, ingin sekali menghabisinya. Tetapi dalam sekejap mata, mereka semua lumpuh dan jatuh ke tanah. Dua anggota yang tersisa melihat dengan jelas. Pemuda itu dengan kecepatan tinggi, menusukkan sumpit ke titik-titik akupuntur semua orang. Tapi sepertinya dia belum puas. Dia mencari orang yang berani membantah, dan menyumpal mulutnya. Kedua bersaudara itu menyaksikan dengan ngeri, dan tiba-tiba menjadi sedikit takut. Namun demi harga diri, mereka tetap maju. Mereka bertarung dari dalam hingga keluar rumah. Kedua bersaudara itu mengira mereka akan menang. Tidak disangka, pemuda itu kembali bertarung curang. Kali ini sumpitnya terbuat dari besi. Tidak mungkin patah. Entah berapa lama, mereka akhirnya siuman. Mereka mendapati diri mereka dijadikan umpan, tergantung di udara. Pemuda di samping mereka berkata dengan penuh minat, hari ini, kita akan memancing Raja Naga dengan kalian. Sebelum perampok gunung itu menyelesaikan ancamannya, ia mengaktifkan tuas. Para perampok gunung itu tercebur ke dalam air es yang menusuk tulang. Pemuda itu menatap gelembung-gelembung di permukaan danau sampai menghilang. Baru kemudian perlahan-lahan menarik mereka ke atas. Kau anak nakal, abis kau, aku akan. Sepertinya belum cukup lama, tunggu lebih lama di bawah sana. Pelayan di sampingnya ketakutan, khawatir akan ada korban jiwa.
Di tengah celotehannya, pemuda itu dengan enggan menarik jaring. Saat ini, kelompok naga guntur sudah setengah mati. Selanjutnya, pemuda itu memberi mereka dua pilihan. 1. Tunduk sepenuhnya padanya. 2. Belajar menyanyi, menari, dan rap. Saat sang ketua hendak membuat pilihan, iblis ini mengaktifkan tuas lagi. Dalam siksaan karena sesak napas, mereka akhirnya menyadari bahwa anak ini sejak awal tidak berniat melepaskan mereka. Entah berapa lama, sang ketua disiram dengan arak hingga siuman. Kali ini, ia benar-benar ketakutan, dan buru-buru mengajak rekan-rekannya untuk mengakui pemuda itu sebagai bos. Namun, pemuda itu justru menghunus pedangnya dan berkata, prinsipku adalah mengirim 1 atau 2 orang ke alam baka, agar perkataanku didengar. Sang ketua ketakutan dan memohon ampun. Pemuda berwajah kekanak-kanakan ini menghunus pedangnya, dan berkata akan membunuh salah satu perampok. Para perampok panik, dan buru-buru menyatakan tunduk, namun pemuda itu tidak setuju. Prinsipnya adalah mengirim 1 atau 2 orang ke alam baka, agar mereka patuh padanya. Sang ketua hendak berbicara, namun pedang pemuda itu telah melewati kepalanya. Namun, pedang itu hanya meninggalkan bekas luka di wajah sang ketua. Pemuda itu berkata, karena sang ketua telah membela semua orang, eksekusinya ditunda. Sifat aneh ini sulit dipahami, bahkan bagi mereka yang hidup di ujung pedang. Kabar bahwa pemuda itu telah menaklukkan kelompok naga guntur, sampai ke telinga pamannya yang ingin mencelakainya. Ia pergi ke tebing dan memandang ke kejauhan. Saat ini, kelompok naga guntur sangat patuh pada pemuda itu. Pamannya tidak mengerti, bagaimana orang yang paling sulit diatur dalam keluarga, bisa ditaklukkan dalam waktu 1 hari. Namun, ia tidak menyerah, dan memerintahkan anak buahnya untuk mencari masalah dengan pemuda itu lagi. Malam harinya, kelompok naga guntur kelelahan. Sendok terasa beratnya 1000 kati. Tidak, mereka tak pernah sampai ke mangkuk sup. Tiba-tiba, sang ketua disenggol seseorang. Mangkuk sup yang hampir sampai ke mulutnya pecah di lantai. Sang ketua dengan marah menatap orang itu. Setelah menyadari bahwa orang itu adalah musuh bebuyutan dari kelompok lain, ia tidak ingin mempermasalahkannya. Musuh bebuyutan yang merasa dipermalukan mulai mengejeknya di depan umum, mengatakan bahwa ia telah menjadi macan ompong. Sang ketua memelototi lawannya. Lawannya balik menatap dengan menantang. Biasanya, ia pasti sudah menyerang. Namun, mengingat bosnya yang menakutkan, sang ketua menahan diri. Namun, lawannya sudah tahu kelemahannya, memakinya sebagai anjing tak berharga. Sang kapten tak tahan lagi dan menarik kerah baju lawannya. Tangannya terangkat, buku-buku jarinya bergerak, tapi ia menahan diri untuk tidak memukul. Saat itu, pemuda itu melihat kejadian tersebut. Ia bertanya apa yang akan mereka lakukan. Sebelum kapten sempat menjelaskan, musuhnya malah memfitnahnya. Pemuda itu berkata, jika begitu, selesaikan sendiri masalah kalian. Sebelum keluar, ia menambahkan, kalau kau kalah darinya, kau akan dihajar juga olehku. Ia pun menutup pintu. Bersamaan dengan itu, musuh sang kapten menerima tinju keras di wajahnya. Sang kapten tak lagi ragu, ia hanya ingin melampiaskan semua kekesalannya hari itu. Tak lama kemudian, kedua tim terlibat perkelahian besar. Kejadian ini menggemparkan seluruh keluarga Namong. Para tetua menganggap tim naga guntur sudah tidak bisa diselamatkan. Kepala keluarga merasa malu. Tim yang baru saja dipimpin putranya di hari pertama ditahan karena berkelahi. Pemuda itu berkata ini hanya pertarungan biasa antara lelaki. Tiba-tiba, pamannya berdiri dan menuduhnya. Hanya 3 anggota tim naga guntur yang luka ringan, sementara semua anggota tim lawan luka parah dan dirawat di rumah sakit. Ini bukanlah pertarungan biasa. Pemuda itu menyadari niat buruk pamannya. Ia menduga perkelahian ini direncanakan oleh pamannya. Ia pun menghampiri pamannya, dan berkata ia bersedia bertanggung jawab penuh. Namun, karena pihak lawan adalah pihak yang memprovokasi, penanggung jawab mereka juga harus dihukum. Mendengar itu, pamannya langsung terdiam. Ia tak menyangka rencananya berbalik melawannya. Di sisi lain, tim naga guntur dibebaskan tanpa syarat oleh sipir penjara. Mereka keluar dari penjara dengan tak percaya, hingga seseorang mengatakan pemuda itu akan menghukum mereka sendiri. Wajah mereka menjadi pucat pasi. Mereka semua berharap bisa tetap di penjara. Mereka ingin tetap di balik jeruji besi. Namun, pada akhirnya mereka tetap menghadap pemuda itu. Pemuda itu berkata hukuman itu hanya untuk menakut-nakuti mereka. Bukan hanya tidak dihukum, mereka malah diberi hadiah. Ia pun membuka peti kayu di sampingnya. Dari dalam peti, keluar beberapa bola besi seberat beberapa kilogram. Mulai hari ini, tim naga guntur harus berlatih sambil membawa bola besi tersebut. Inilah hadiah dari pemuda itu. Waktu berlalu, tibalah musim dingin. Pemuda itu terpengaruh oleh 9 pulsain. Ia menggigil kedinginan. Hanya obat ajaib yang bisa menyelamatkannya. Namun, obat ajaib membutuhkan banyak uang. Keluarganya sudah kehabisan uang untuk mengobatinya. Saat itu, datang kabar buruk dari keluarga. Kuda-kuda terbaik mereka telah dicuri oleh perampok gunung. 2 pengawal ahli juga dibunuh oleh orang misterius. Kondisi keluarga semakin gawat. 100 ekor kuda dicuri oleh perampok gunung di tengah salju. Meskipun memakai topeng wajah tokoh baik, pelaku sangat kejam. Semua pengawal tewas dengan satu tebasan pedangnya.
Setelah itu, ia menyuruh anak buahnya untuk memasang jebakan lagi di tempat itu, karena sebentar lagi, keluarga yang tertimpa musibah akan mengirim orang lagi, kembali untuk membasmi bandit dan membalas dendam. Dia tidak takut siapapun yang datang, karena di antara mereka, bersembunyi pengkhianat dan mata-mata. Kabar perampokan kereta kuda dengan cepat sampai ke keluarga Namong. Para tetua yang tidak berguna berkumpul untuk membahas strategi. Atas saran paman pengkhianat, mereka akan mengirim putra kedua yang sebulan lalu masih dianggap sampah untuk membasmi para bandit. Kali ini, para pelayan sangat khawatir dengan tuan muda yang tidak bisa diandalkan. Tetapi pemuda itu justru bersemangat, sama sekali tidak menganggap bahaya. Saat ini, sang paman telah menuliskan situasi ini dalam surat. Sungguh sedih, aku tidak akan pernah melihat keponakanku lagi. 2 hari kemudian, penghubung di kaki gunung akhirnya bertemu dengan pemuda itu. Terlihat sekelompok pria kekar mendorong barang bawaan datang. Salah satu dari mereka berteriak, "Tuan muda telah tiba." Para pria kekar bekerja dengan cepat menyapu. Debu beterbangan seketika. Sebuah karpet merah terbentang lurus di depan kereta kuda. Seorang pemuda menguap turun dari kereta. Begitulah cara dia muncul, dipandu oleh penghubung. Mereka menuju tempat kejadian. Di atas gunung, 2 bandit sedang mengamati semuanya dengan cermat. Sebelum mereka sempat melapor ke atasan, tiba-tiba muncul sesosok bayangan di dahan pohon. Dia dengan cepat menghabisi para bandit. Saat memberitahu pemuda itu, dia malah dimarahi karena bodoh. Bagaimana bisa mengetahui informasi musuh jika tidak ada yang dibiarkan hidup? Pemuda itu menghukumnya untuk memimpin barisan. Setelah berjalan menyusuri jalan gunung, mereka tiba di tujuan. Anehnya, markas bandit itu rusak dan bobrok. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Pemuda itu merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba terdengar teriakan dari sekeliling. Para bandit mengepung mereka. Para pelayan ingin memperingatkan tuan muda, tetapi mereka mendapati tuan muda telah disandera oleh penghubung. Ternyata penghubung itu adalah mata-mata. Dia membocorkan semua gerakan rombongan kepada para bandit. Situasi menjadi sangat berbahaya. Mata-mata itu mengancam mereka untuk meletakkan senjata dengan nyawa tuan muda. Tetapi para pria kekar tidak mendengarkan, malah tersenyum penuh arti, sampai tuan muda memberi perintah untuk menghabisi para bandit secepat mungkin. Setelah menerima perintah, semua anggota langsung menyerbu musuh. Mata-mata itu tercengang. "Apakah kau tidak takut mati?" tanyanya. Tetapi di mata tuan muda, justru dialah yang bodoh. Dia menjentikkan belati di lehernya. Belati itu palsu dan mata-mata itu benar-benar hancur. Begitulah, para bandit itu diikat dengan erat. Kapten heran, dengan kekuatan mereka yang lemah, bagaimana mereka bisa merampok kereta kuda? Tuan muda berkata, "Karena yang benar-benar berbahaya bukanlah mereka. Lihat ke belakang, dia datang." Pria berwajah dicat ini memiliki ilmu bela diri yang tinggi, dan telah menaklukkan banyak bandit kuda sebagai anak buahnya. Mereka menduduki gunung dan menjadi raja, sehingga membuat banyak orang marah. Hari ini, sebuah tim pembalas dendam datang ke sini. Para anak buah yang biasanya garang bukanlah tandingan mereka. Pria berwajah dicat itu harus turun tangan sendiri. Si adik kedua yang pemarah, tanpa menunggu kakaknya mencegah, langsung menyerbu musuh. Setelah menyerang dengan seluruh kekuatannya, adik kedua tercengang. Musuhnya dengan mudah menangkis serangannya, sementara setiap serangan musuh mengenainya. Melihat adiknya diintimidasi, sang kakak juga menyerbu. Namun, dia juga terpental oleh satu tebasan pedang. Mereka tiba-tiba menyadari betapa kuatnya perampok ini. Maka, ketiga bersaudara itu memutuskan untuk bekerja sama menaklukkannya. Ketiganya melesat ke arah yang berbeda. Dengan begitu, meskipun si perampok memiliki banyak tangan, dia akan kesulitan menghadapinya. Namun, si perampok sepertinya sudah membaca rencana mereka. Dia langsung memikirkan cara untuk menghadapinya. Dia pertama kali menyerang adik bungsu yang paling lemah, dan langsung membuatnya tak berdaya. Kemudian, dia menghadapi serangan kakak pertama dan kedua dengan mudah, tetapi tidak terburu-buru untuk mengalahkan mereka. Seolah-olah berkata, "Aku kuat, dan kalian lemah." Tiba-tiba, adik kedua menemukan celah, dan dengan cepat menjepit si perampok. Dia berkata kepada kakaknya, "Cepat tebas, termasuk aku." Kakaknya ragu sejenak, tetapi tetap menghunus pedangnya dan menyerbu mereka. Namun, si perampok mengayunkan tangannya, dan kembali menjatuhkan kakaknya puluhan meter. Sekarang hanya tersisa adik kedua yang membelakanginya. Si perampok mengangkat pedangnya, siap untuk menghabisinya. Di saat genting, sepasang sumpit menyelamatkannya. Semua orang mengerti, tuan muda akan turun tangan. Dengan langkah cepat, pukulan sang pemuda melemparkan si perampok ratusan meter ke gubuk jerami. Semua orang kagum dengan kekuatan pemuda itu. Adik kedua juga berterima kasih atas bantuannya. Pemuda itu berkata, "Jangan salah paham, nyawa kalian adalah milikku. Kalau mau membunuh kalian, aku yang akan melakukannya." Si perampok pun tersadar, pedangnya telah hancur oleh pemuda itu. Terbayang betapa dahsyatnya pukulan biasa tadi. Dia pun membuang pedangnya, dan mengambil posisi aneh di hadapan pemuda itu. Pemuda itu terkejut mendapati, jurus si perampok berasal dari aliran sesat yang telah lama punah. Ini berkaitan dengan kedamaian dunia persilatan.
Dia harus mencari tahu asal-usulnya. Memikirkan hal ini, pemuda itu pun tak lagi menahan diri. Topengnya pecah, memperlihatkan wajah terkejut di baliknya. Si perampok merasa lawannya telah mengetahui jurusnya. Tapi bagaimana mungkin, dia tidak tahu bahwa pemuda itu sebenarnya reinkarnasi dari pendekar terkuat 60 tahun yang lalu. Si perampok merasa takut, dia harus mengalahkan ancaman ini secepat mungkin. Namun, dia bukanlah tandingan pemuda itu. Tinju pemuda itu terlalu cepat dan langsung. Si perampok tidak bisa bereaksi dan buru-buru menangkis dengan tangannya. Namun, meskipun begitu, tendangan pemuda itu menghancurkan nadinya. Dia benar-benar menjadi lumpuh. Dia mengerti bahwa pemuda itu tidak membunuhnya, karena ingin mencari tahu, mengapa ilmu aliran sesat muncul kembali di dunia persilatan. Tapi jika pemuda itu tahu, nasibnya akan jauh lebih buruk daripada mati. Saat bocah itu lengah, si wajah dicat menggigit racun mematikan yang disembunyikan di mulutnya. Seketika, seluruh tubuhnya diselimuti aura hitam. Ia pun membusuk dengan cepat, menjadi kerangka.